Ini adalah Ken Allen, seekor orangutan jantan yang menjadi legenda di San Diego Zoo karena kecerdasan dan kelihayannya dalam melarikan diri dari kandangnya. Ken pertama kali melarikan diri pada tahun 1985. Dalam pelarian itu, ia memanjat dinding kandangnya yang curam, menyusuri parit, lalu berjalan santai menyusuri kebun binatang layaknya pengunjung. Lucunya, saat pelarian ini ia juga dilaporkan mengambil batu dan kemudian melemparnya ke arah musuhnya, Otis, yang masih ada di dalam kandang. Setelah dikurung kembali, pihak kebun binatang memperketat pengawasan. Tapi Ken justru melarikan diri lagi, bahkan 2 kali dalam tahun yang sama. Dalam satu kejadian, ia menggunakan alat pembersih yang ditinggalkan petugas untuk membuka baut dan sekrup, menunjukkan bahwa ia tampaknya mampu memahami fungsi alat dan berpikir logis. Karena kepintarannya inilah, San Diego Zoo sampai akhirnya harus mempekerjakan ahli panjat tebing untuk memasang pagar listrik khusus di kandangnya. Pagar ini berhasil mencegah Allen untuk kembali kabur, dan Ken akhirnya mati pada tahun 2000. Ini Amur, seekor harimau Siberia yang tinggal di Primorsky Safari Park, Rusia. Sedangkan di sampingnya adalah Timur, seekor kambing biasa. Pada akhir tahun 2015, Timur dimasukkan ke kandang Amur sebagai mangsa hidup sesuai tradisi taman safari yang sesekali memberi hewan liar kesempatan untuk berburu. Namun alih-alih memangsa si kambing, Amur justru membiarkan Timur hidup. Dan sejak saat itulah keduanya terlihat sering berjalan beriringan, beristirahat berdekatan, dan bahkan tidur di satu kandang meski berbeda posisi. Kebersamaan mereka membuat publik terpesona hingga media internasional menyebutnya sebagai bromance tak terduga antara pemangsa dan mangsanya. Namun sayang, persahabatan ini hanya berlangsung selama 2 bulan karena Timur yang semakin percaya diri sering menanduk dan mengganggu Amur, sehingga pada Januari 2016 kesabaran harimau itu habis. Ia menggigit serta melempar Timur hingga kambing itu terluka cukup serius. Oleh karena itu, pihak Taman Safari kemudian memutuskan memisahkan mereka demi keselamatan keduanya. Ini adalah satu-satunya kucing yang pernah dikirim ke angkasa. Kucing bernama Felicette ini diluncurkan oleh program luar angkasa Prancis pada tanggal 18 Oktober 1963 dan dicatat menghabiskan waktu 15 menit di angkasa sebelum akhirnya kembali ke bumi dengan selamat. Namun sayangnya, setibanya di bumi, ia harus disuntik mati agar peneliti dapat mengambil elektroda yang ditanamkan di otaknya. Tujuannya adalah untuk menganalisis data yang dikumpulkan selama penerbangannya guna mempelajari dampak perjalanan luar angkasa terhadap organisme hidup, terutama pada aspek neurologis. Ini adalah kisah nyata yang hingga kini masih membingungkan banyak orang. Kisah ini dimulai pada tahun 2022 ketika warga desa Antoli di Gujarat, India mengeluhkan tentang kemunculan macan-macan tutul liar di lingkungan mereka, sehingga pihak kehutanan memutuskan untuk merelokasi beberapa macan ke hutan terdekat. Namun, hal yang mengejutkan terjadi ketika seekor macan tutul mulai rutin mengunjungi seekor sapi milik salah satu keluarga desa tersebut. Uniknya, macan tutul ini hanya mendekati sapi betina dan sama sekali mengabaikan 2 sapi jantan lain di kandang tersebut. Dan anehnya, tidak ada tanda-tanda agresi dari si macan tutul, dan si sapi pun tampak sama sekali tidak takut. Kejadian ini terjadi selama beberapa minggu, sehingga banyak yang berspekulasi bahwa induk macan tutul ini dulunya adalah salah satu yang direlokasi, sehingga ia kemudian mendekati sang sapi dan menganggapnya sebagai ibunya. Namun tak ada bukti pasti, dan hingga kini hubungan aneh ini masih menjadi misteri. Tahu nggak, ada kepiting yang capitnya sebesar tangan manusia? Kepiting ini disebut Tasmanian Giant Crab, spesies kepiting besar yang hidup di perairan selatan Australia, terutama di sekitar Tasmania. Hewan ini bisa mencapai berat hingga 17,6 kg dengan lebar tempurung sekitar 46 cm. Ciri khas yang paling mencolok dari kepiting ini adalah perbedaan bentuk capit antara jantan dan betina. Kepiting jantan memiliki satu capit raksasa yang ukurannya lebih besar daripada tubuhnya sendiri, sementara betina memiliki 2 capit berukuran lebih kecil dan simetris. Monyet diajari bertransaksi pakai uang, apa jadinya ya? Jadi penelitian ini dilakukan pada awal tahun 2000-an ketika sekelompok peneliti dari Yale University melakukan eksperimen unik dengan monyet kapusin untuk memahami apakah hewan ini bisa belajar konsep uang. Para monyet dilatih menggunakan token logam kecil sebagai alat tukar yang kemudian dapat ditukar dengan makanan. Hasilnya cukup mengejutkan. Monyet-monyet tersebut tidak hanya memahami nilai token, tetapi juga mulai menunjukkan perilaku ekonomi yang mirip dengan manusia, seperti menabung, berjudi, bahkan mencuri token dari satu sama lain. Namun, peristiwa paling kontroversial terjadi ketika salah satu monyet jantan menggunakan tokennya untuk membayar monyet betina untuk kawin. Setelah kawin, monyet betina itu langsung menukar token yang didapatnya dengan makanan. Insiden ini dianggap sebagai bukti pertama perilaku prostitusi yang terdokumentasikan pada hewan dan menunjukkan bahwa perilaku sosial kompleks seperti ekonomi dapat muncul secara spontan ketika spesies lain seperti monyet kapucin diperkenalkan pada sistem tukar-menukar.
Kalau dipikir nggak masuk akal ya, burung kok mandi di sarang semut. Tapi ternyata perilaku ini umum dilakukan oleh beberapa spesies burung. Perilaku unik ini disebut enting, di mana burung menggosok semut pada bulu dan kulit mereka, baik dengan mengambil serangga dengan paruhnya dan menggosoknya pada tubuhnya, atau juga dengan berbaring di sarang semut. Salah satu alasan perilaku ini dilakukan burung adalah manfaat dari asam format. Asam format ini diyakini membantu burung untuk mengendalikan parasit seperti kutu dan tungau di bulu mereka. Selain itu, beberapa ahli biologi berkata bahwa enting dapat mengurangi iritasi kulit selama masa pergantian bulu, karena umumnya enting dilakukan saat molting atau ketika pergantian bulu sedang berlangsung. Ini Wojtek, beruang coklat suriah yang menjadi tentara di Angkatan Darat Polandia selama Perang Dunia Kedua. Kisahnya dimulai pada tahun 1942, ketika para tentara Polandia menemukan anak beruang yang terlantar. Karena kasihan, mereka lalu mengadopsinya dan membesarkannya di unit mereka. Seiring berjalannya waktu, Wojtek mulai bertingkah seperti tentara. Ia bisa memberi hormat, berjalan dengan dua kaki, bahkan minum bir. Momen paling terkenalnya terjadi saat pertempuran Monte Cassino pada tahun 1944, di mana ia dikabarkan membawa puluhan peluru artileri berat ke garis depan. Karena perannya yang luar biasa ini, Angkatan Darat Polandia secara resmi mendaftarkannya sebagai prajurit, memberikannya pangkat militer, nomor seri, bahkan gaji. Nah, setelah perang berakhir, Wojtek dikirim ke kebun binatang Edinburgh di Irlandia, tempat ia tinggal hingga akhir hidupnya pada tahun 1963. Ini adalah tikus hasil rekayasa genetika yang memiliki ciri-ciri mirip dengan mammoth berbulu yang telah punah. Tikus berbulu ini memiliki rambut lebih panjang dan keriting, serta metabolisme lemak yang lebih efisien. Adaptasi yang dirancang untuk bertahan di lingkungan dingin. Eksperimen ini dilakukan oleh Colossal Biosciences, perusahaan bioteknologi yang bertujuan menghidupkan kembali mammoth berbulu dengan menerapkan modifikasi genetik serupa pada gajah Asia. Mereka menggunakan teknologi penyuntingan gen CRISPR untuk merekayasa gen di dalam embrio tikus, sehingga menghasilkan 38 keturunan yang menampilkan karakteristik utama mammoth. Meski percobaan ini tidak langsung menciptakan kembali mammoth, ini berfungsi sebagai bukti konsep bahwa rekayasa genetika untuk menghidupkan kembali mammoth di masa depan itu mungkin dilakukan. Ini adalah Oscar, kucing yang konon telah meramalkan 100 kematian di sebuah panti jompo di Rhode Island, Amerika Serikat. Oscar tampaknya bisa merasakan kapan penghuni panti jompo tersebut akan meninggal dengan meringkuk di samping mereka beberapa jam sebelum mereka meninggal. Sehingga staf mulai menghubungi keluarga pasien setiap kali melihat Oscar mendekati seseorang. Meskipun alasan pastinya belum diketahui, diduga bahwa Oscar mungkin bisa mencium bau kimia tertentu yang dilepaskan tubuh menjelang kematian. Dan walaupun terdengar menyeramkan, keberadaan Oscar ini ternyata justru memberikan kenyamanan emosional bagi pasien dan keluarga mereka loh, karena mereka bisa menghabiskan waktu bersama untuk terakhir kalinya. Ini adalah Mike the Headless Chicken, yang merupakan seekor ayam jantan yang terkenal karena bertahan hidup selama 18 bulan tanpa kepala. Kisahnya dimulai pada tanggal 10 September 1945 ketika peternak bernama Lloyd Olsen mencoba memotong ayam ini untuk dijadikan makan malam. Namun potongan tersebut meleset sehingga Mike masih bisa berdiri, berjalan, dan bahkan mencoba untuk mematuk makanan meskipun tanpa kepala. Kejadian luar biasa ini membuat Mike menjadi terkenal dan ia dibawa ke berbagai pameran di seluruh Amerika Serikat. Namun sayang, Mike akhirnya mati pada bulan Maret 1947 tercekik lendirnya sendiri karena Lloyd Olsen lupa membawa alat pembersih yang biasanya ia gunakan untuk membersihkan lendir di mulut Mike.